Hai, jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materi kelas 11 berkaitan dengan teks ceramah, lanjutan dari video sebelumnya. Ya, sebelum mulai materinya, silahkan absen dulu di kolom komentar, dan juga silahkan nanti kalau ada pertanyaan langsung saja bertanya di kolom komentar. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, di video kali ini saya akan membahas tentang teks ceramah, lanjutan dari video sebelumnya, khususnya video kelas 11 ya. Nah, buku yang digunakan adalah buku ini, jadi dasarnya adalah nanti menggunakan buku itu. Nah, untuk yang sudah ada bukunya, bisa sambil dilihat bukunya di halaman 92 ya, bisa dilihat di situ supaya bisa sambil mengikuti. Kita langsung mulai saja. Nah, bagian pertama yang akan dibahas adalah tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Ya, jadi bagian ini nanti yang akan dibahas pertama kali. Nah, ada apa saja? Isinya ada 3 hal, yaitu pendahuluan atau tesis, biasa disebut tesis. Kemudian isi itu biasanya berupa rangkaian argumen, jadi argumen-argumen yang dirangkaikan menjadi satu. Kemudian bagian penutup. Nah, bagian penutup adalah penegasan kembali. Kemudian isinya apa saja? Bagian pendahuluan itu biasanya isinya tentang isu, permasalahan, pandangan umum penulis ya. Jadi pendahuluan itu sama saja sebagai pengantar, istilahnya sebagai pengantar dari penulis tentang apa yang ditulis ya. Kemudian isi. Nah, di sini isi adalah rangkaian argumen, jadi merupakan pendapat-pendapat yang didasarkan atas fakta ya. Jadi pendapat-pendapat berdasarkan fakta. Kemudian bagian penutup merupakan simpulan atau rangkuman dari keseluruhan. Jadi yang menyimpulkan dari pendahuluan dan isi yang ada ya. Jadi nanti di situ bisa dilihat bagaimana isinya, apa saja yang dibahas. Nah, di bagian penutup itu ditegaskan kembali. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contohnya. Oke, ini ya. Contoh analisis pendahuluan. Nah, ini bagian pendahuluannya. Jadi kita akan melihat satu persatu. Tadi ada tiga bagian: pendahuluan, isi, dan juga penutup. Nah, kita akan lihat contohnya satu persatu. Ini ya. Lihat. Ini contohnya pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun dan seterusnya. Ya, silahkan bisa dibaca sendiri. Nah, bagian pendahuluan ini. Nah, cara analisisnya, kenapa kok ini dimasukkan dalam pendahuluan? Nah, bagian ini mengenalkan tentang permasalahan utama atau tesis, yakni tentang menurunnya kesantunan berbahasa. Ya, intinya ada di situ. Jadi ini membahas tentang kesantunan berbahasa masyarakat. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh penulis. Jadi penulis itu ingin menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa di masyarakat. Ya, jadi ini yang ingin disampaikan. Ini pendahuluan. Ini yang terungkap di awal oleh penulis. Nah, kemudian supaya lebih kuat, ya, sudah ada pendahuluan dari penulisnya. Nah, supaya lebih kuat, penulis menyertakan argumen dalam isi. Nah, ini bagian isi, contoh bagian isinya seperti ini. Ini ya. Ini masih ada kaitannya dengan bagian tadi atas. Jadi contoh analisis ini saya diambil dari satu teks yang sama. Ya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula, ya, dengan rendahnya penghayatan masyarakat. Nah, ini ditulis berdasarkan apa yang dilihat di masyarakat saat itu. Ya, jadi teks ini merupakan salah satu bagian dari argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan
berbahasa masyarakat. Ya, jadi si penulis itu melihat, kemudian dia merangkaikannya apa yang dilihat dalam satu bentuk pernyataan atau argumen. Ya. Nah, kemudian bagian berikutnya, bagian akhir adalah bagian penutup. Ya. Bagian penutup. Nah, bagian penutup berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi. Nah, ini yang tadi dikatakan, bisa simpulan, bisa rangkuman. Ya. Jadi ini kesimpulan dari penulisnya. Penulis ingin menegaskan kembali tentang apa itu kesantunan berbahasa di masyarakat. Ya. Jadi bagian ini merupakan suatu simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya, dan hal ini juga ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran, ya, saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Ya. Berbahasa yang santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Nah, di sini ada, sehingga apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Ya, ada harapan, ada sarannya ya tadi, untuk tetap memperhatikan atau membina dan juga mendidik supaya berbahasa yang santun. Ya, ya memang kalau dilihat sesuai dengan kenyataan ya, kalau dilihat sekarang ini bahkan tingkat SMP pun sekarang bahasanya sudah sangat kacau, sangat rusak. Ya, ini juga bisa saja pengaruh dari lingkungan, bisa saja pengaruh dari media, televisi mungkin. Ya, jadi pintar-pintarlah kalian untuk memilih acara, juga bisa merekam apa yang baik dan membuang apa yang kurang baik kalau tidak baik. Ya, ini berkaitan dengan teksnya, bukan berkaitan dengan ceramahnya sebenarnya. Ya, jadi seperti itu intinya. Jadi memang ini berdasarkan fakta sebenarnya, ditulis berdasarkan fakta. Ya, dari sini sudah kelihatan fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai. Jadi dari bahasa itu sebenarnya sudah bisa dilihat nilai moral, nilai agama, dan nilai yang lain dalam dirimu. Jadi cobalah untuk berbahasa yang santun dimanapun kamu berada, dimanapun Anda berada. Nah, kemudian bagian berikutnya kita masuk dalam identifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Ini sebenarnya masih bagian dari bagian yang utama tadi ya, analisis isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, bagian identifikasi. Bila dikaitkan dengan kebahasaan, ya, dalam teks ceramah, itu juga menggunakan atau biasanya itu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau orang kedua jamak. Ya. Nah, kata ganti orang pertama tunggal itu apa saja? Kata ganti orang pertama tunggal ya saya atau aku. Ya, saya atau aku. Kata ganti orang pertama tunggal. Ya. Nah, kalau orang kedua jamak itu apa? Orang kedua jamak ya berarti kami. Jadi saya itu tetap ikut dalam pembicaraannya. Nah, orang pertama itu jika yang berbicara itu atas nama pribadi. Sedangkan kalau orang kedua jamak menggunakan orang kedua jamak itu jika yang berbicara mengatasnamakan instansi atau organisasi tertentu. Jadi biasanya dalam ceramah menggunakan kami, tidak menggunakan saya atau aku. Ya. Nah, kemudian menggunakan kata teknis. Kata teknis itu sudah pernah dibahas di kelas 10 sudah, di kelas 11 di bab lalu itu sudah.
ya, di bab lalu sudah, nanti bisa dilihat, bisa dicari sendiri di video yang lain, ya. Jadi kata teknis intinya adalah kata yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan, ya, topik yang dibicarakan. Kalau tadi misalnya tentang kesantunan berbahasa, ya mungkin di situ yang dibahas adalah dialeknya, ya, tentang pelafalan, tentang pengucapannya, tentang lafal itu kan itu kata teknis dari bahasa. Ya, kalau di dalam dalam pembahasan yang lain mungkin kata lafal itu jarang sekali digunakan. Ya. Kemudian yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menunjukkan hubungan argumentasi. Nah, tadi argumentasinya itu harus menimbulkan sebab akibat. Sebab akibat itu biasanya ditandai dengan apa? Sebab akibat itu biasanya ditandai dengan jika maka, misalnya, ya. Jika maka, jadi, jika saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya semester ini, maka sewaktu saya PAS nanti akan lancar karena tidak terbebani dengan tugas-tugas sebelumnya. Atau sebab, atau karena, dengan demikian akibatnya oleh karena itu, ya. Masih banyak lagi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental juga sudah pernah dibahas dan di video sebelumnya juga sudah ada sebenarnya. Di video kelas 10, ya, nanti bisa dilihat sendiri kata kerja mental itu apa, contohnya apa. Tapi intinya adalah kata kerja mental adalah kata kerja yang tidak kelihatan, jadi dilakukan tapi tidak kelihatan. Nah, misalnya saja diharapkan, mengagumkan, memikirkan, itu kan tidak kelihatan. Tidak seperti kata kerja material. Kata kerja material itu kata kerja yang tampak wujudnya, misalnya menyapu, ya, mengepel, menulis, membaca, itu kan kelihatan semua. Kalau kata kerja mental tidak kelihatan, ya, berasumsi, berpendapat, menyimpulkan, ya. Kemudian menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif itu juga sudah pernah dibahas. Jadi saya tidak perlu mengulang terlalu banyak, ya. Kalau misalnya lupa, ya nanti silahkan lihat di video-video yang lain, ya. Di situ ada penjelasan tentang persuasif. Tapi intinya persuasif adalah ajakan secara halus. Jadi ceramah itu juga kalau bisa isinya tentang ajakan, ya, mengajak orang untuk berbuat sesuatu yang baik, ya, mengajak tapi secara halus, tidak mengajak secara arogan, ya. Jadi itu bagian pertama tentang analisis isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, kemudian sekarang kita masuk bagian kedua. Bagian kedua yaitu adalah mengonstruksi teks ceramah, ya. Nah, mengonstruksi berarti membangun atau membuat teks ceramah. Bagaimana caranya supaya bisa membuat teks ceramah? Nah, hal yang perlu dilakukan adalah kita melakukan penyuntingan terlebih dahulu. Nah, untuk bisa menyunting, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menentukan topik. Jadi kita harus menentukan topiknya. Topik apa yang akan kita bahas. Jelas topik yang dibahas itu biasanya yang menarik adalah topik yang baru saja terjadi atau peristiwa terbaru yang kalau bahasa gaulnya itu terupdate, ya. Atau bisa juga tentang biografi tokoh terkenal, ya. Kamu cari tokoh terkenal, kemudian kamu cari biografinya, baru kamu di situ ceramahnya tentang biografi seseorang itu, dan tentunya itu biografi seorang yang sangat berpengaruh di kehidupan, ya. Kalau biografi orang biasa saja itu tidak akan menarik bagi pendengarnya. Kemudian merumuskan tujuan ceramah. Yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan ceramah. Nah, tujuan ceramah itu dibagi menjadi dua, tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, tujuan umum itu biasanya dirumuskan dalam tiga hal, yaitu
Yang pertama memberitahukan, informatif, yang kedua mempengaruhi, persuasif, dan yang ketiga menghibur, rekreatif. Ya, lihat ya, tujuan umumnya dirumuskan menjadi 3, yaitu bisa informatif, bisa persuasif, bisa juga rekreatif atau hanya sekedar menghibur. Nah, ceramah informatif biasanya ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar, namanya juga informasi ya. Contohnya apa? Contohnya saja misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan. Misalnya ceramahnya tentang itu, jadi isinya informasi tentang peranan para pelajar itu bagaimana, apa saja. Nah, kemudian ceramah persuasif. Ceramah persuasif itu ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui atau bahkan mengikuti ajakan pembaca. Ini ya. Jadi ada ajakan dalam ceramah persuasif. Kemudian ceramah rekreatif ditujukan agar pendengar merasa terhibur, hanya hiburan, hanya sekedar hiburan. Biasanya di ceramahnya nanti pasti akan disisipi anekdot atau guyonan-guyonan ya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan khususnya. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Jadi ini lebih rinci ya. Tujuan umum lebih informasi, lebih jelas dan terukur dalam penyampaiannya. Berikut contoh hubungan topik, tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, misalnya saja topiknya adalah keragaman budaya daerah. Nah, tujuan umumnya itu informatif, memberitahu. Nah, tujuan khususnya apa? Pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas misalnya. Yang kedua, pada budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik ya. Jadi tujuan khusus itu lebih mendetail ya. Kalau tujuan umum tadi ya tadi hanya sekedar memberikan informasi, hanya sekedar menghibur untuk mempengaruhi pendengar supaya bisa mengikuti apa yang disampaikan ya. Tapi kalau di tujuan khusus itu lebih khusus. Jadi kalau tadi tujuan umumnya informasi, memberikan informasi, nah pendengar berarti harus mengetahui tentang apa saja ya. Jadi itu yang tentang merumuskan tujuan ceramah. Kemudian bagian berikutnya itu menyusun kerangka ya. Kalau sudah menentukan topik, merumuskan tujuan, kemudian menyusun kerangka ceramah. Nah, ceramah juga memiliki struktur ya. Jadi harus kamu buat atau Anda buat sesuai dengan struktur yang berlaku ya. Jadi strukturnya ada pengantar, isi, dan penutup yang tadi barusan dibahas. Kemudian maksud yang disampaikan itu jelas. Maksud dari ceramah yang disampaikan itu jelas, harus sejelas mungkin. Tidak boleh ambigu atau bermakna ganda kata-kata yang digunakan. Kemudian setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan ya. Ini sudah sering kali kalian pelajari ya, apalagi ketika kalian meringkas sesuatu, tentu akan mencari satu ide pokoknya saja untuk kemudian diambil atau diingat-ingat ya. Jadi sama di sini juga ya Mas, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan ya. Satu gagasan itu untuk, atau satu bagian itu maksudnya adalah setiap paragrafnya, per paragraf itu hanya memiliki satu gagasan utama yang kemudian dikembangkan dalam gagasan-gagasan penjelas. Kemudian bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Maksudnya secara logis ya, kalau misalnya seperti mengurutkan angka ya, kalau yang logis habis 1 ya 2, habis 2 ya 3, habis 3 ya 4 dan seterusnya ya. Jadi logis susunannya jelas. Misalnya saja ya contohkan di sini tadi ya. Jadi bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Contohnya saja, misalnya saja kamu mau menjelaskan cara membuat mie misalnya, bagiannya tersusun secara logis. Cara membuat mie jelas urutannya ya. Yang pertama merebus air ya, menyiapkan panci, kemudian panci diisi air, kemudian panci yang sudah berisi air ditaruh di atas kompor, kemudian kompor dihidupkan, kemudian ambil mie yang akan direbus,
kemudian buka bungkusnya, kemudian ambil mie-nya, masukkan ke air yang sudah direbus atau mendidih tadi, dan seterusnya. Jadi urutannya harus seperti itu, ya. Nggak tiba-tiba ambil mie-nya kemudian masukkan ke dalam air yang mendidih, berarti kalau di situ itu tidak logis. Tidak logisnya kenapa? Karena kamu mengambil mie-nya dalam posisi dibungkus, masih posisinya dibungkus, tapi langsung dimasukkan ke dalam air mendidih. Nah, itu yang dimaksud tidak logis. Makanya harus disusun secara logis. Nah, kemudian yang terakhir, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Ya, kerangkanya sudah kamu buat nih. Ya, kalau kerangkanya sudah dibuat, ya berarti tinggal disusun berdasarkan kerangka yang dibuat. Nah, yang pertama harus dilakukan yaitu mengkaji bahan secara kritis. Ya, mengkaji bahan secara kritis. Jadi bahannya harus kamu lihat lagi. Maksudnya gitu ya. Jadi mengkaji bahan secara kritis itu bahannya harus dilihat lagi. Kemudian meninjau kelayakan bahan yang dengan khalayak atau pendengar atau audiensi. Nah, ini harus kamu sudah memiliki tema nih ya, sudah memiliki tema, kemudian kerangkanya juga sudah dapat, hanya tinggal menyusun itu menjadi sebuah ceramah, teks ceramah. Tapi kamu lupa satu hal, pendengarnya itu siapa? Kamu di situ misalnya temanya saja tentang remaja masa kini, ternyata pendengarnya adalah bapak-bapak, ya, bapak atau ibu-ibu. Ya, jadi orang yang lebih dewasa dari kamu. Tentu akan berbeda cara menyampaikannya. Teks yang tadinya sudah kamu susun tidak akan berguna karena pendengarnya sudah berbeda. Ya, karena yang harus kamu sampaikan juga sudah berbeda seharusnya. Jadi itu layak atau tidaknya harus dilihat seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, meninjau bahan. Ya. Setelah meninjau kelayakan, kemudian meninjau bahannya. Bahannya ini kira-kira menimbulkan pro atau kontra atau tidak di tengah masyarakat yang mendengarkan terutama. Ya. Jadi jangan karena ini sifatnya ceramah satu arah, ya. Satu arah. Biasanya dalam ceramah juga jarang sekali yang ada diskusi. Jadi kalau bisa jangan menimbulkan pro dan kontra. Ya. Supaya ceramahmu juga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian menyusun sistematika bahan ceramah. Nah, kemudian yang paling akhir adalah menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Ini sama, kelogisan ya, tentang kelogisan sama. Ya, jadi seperti itu. Menentukan aspek yang disunting apa saja. Nah, seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan semuanya. Kemudian menyampaikan hasil suntingan setelah menentukan aspek apa saja yang akan disunting atau disunting itu diedit ya, sama saja diedit lah, anggap saja diedit, tapi editnya secara mendetail, editornya secara mendetail, mengeditnya secara mendetail. Nah, setelah menentukan aspek yang disunting, kemudian kamu harus menyampaikan hasil suntingan. Ya, menyampaikan hasil suntingan. Nah, tujuannya apa? Tujuan menyampaikan hasil suntingan itu untuk menyempurnakan atau menyempurnakan teksmu, menyempurnakan ceramahmu. Ya. Supaya ini juga bisa mengurangi kekeliruan yang ada. Jadi ceramahnya berjalan lancar, tertata rapi, logis, ya urutannya jelas. Ya. Dan tujuannya juga ya akhirnya akan bisa tercapai oleh pendengar. Ya, jadi tujuannya untuk mengurangi kekeliruan supaya tidak banyak kekeliruan dalam teks atau ceramah yang Anda buat atau yang Anda sampaikan. Nah, kemudiannya hal-hal yang disunting maksudnya. Hal yang disunting apa saja? Yang pertama adalah susunan kalimat. Ya. Yang pertama adalah kesusunan kalimat. Kemudian yang kedua adalah kepaduan kalimat. Susunan kalimat jelas ya. Susunan kalimat ya tentang S, P, O, dan K dan
unsur lainnya itu harus jelas letaknya, jangan acak-adul ya, jangan sembarangan. Yang penting itu udah kalimat, yang penting ada titiknya, enggak. Jadi susunan kalimatnya harus jelas. Kepaduan kalimat ya tadi, ini kepaduan kalimat ini hampir sama dengan tadi, logis ya. Kalau kalimatnya sudah padu, otomatis kalimat itu juga nanti akhirnya bisa logis. Jadi ini harus diperhatikan ya. Nah kemudian kegiatannya apa? Kegiatan menyunting itu apa saja? Kegiatan menyunting yang pertama ya pasti akan, yang harus dilakukan adalah menyiapkan teks yang akan disunting ya. Teksmu sudah jadi, nah harus kamu lihat lagi sebelum dibawakan dalam ceramah. Nah kemudian menyiapkan bahan pemandu penyuntingan. Nah bahan pemandu penyuntingan itu apa saja? Misalnya saja kamus, terus ejaan bahasa Indonesia, terus bahan-bahan yang sesuai dengan isi dari ceramahnya dan lain sebagainya. Jadi itu harus disiapkan, kamu nggak boleh sembarangan. Kamu menganggap kalimat atau kata yang sudah ditulis adalah kata yang baku, tapi ternyata setelah dicek di KBBI kata tersebut tidak ada atau salah ya. Jadi perlu disiapkan KBBI atau ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Nah kemudian mencermati bahan suntingan, ini yang sedikit agak berat ya. Mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenan dengan cara penyajian isi maupun bahasanya. Jadi kegiatan menyunting itu sebenarnya kegiatan yang sangat melelahkan, karena harus melihat satu persatu, kalimat demi kalimat, kata demi kata, paragraf demi paragraf ya, titik, koma dan lain sebagainya itu harus diperhatikan semua. Bahkan kesalahan kata pun harus diperhatikan ya. Makanya saya bilang ini sangat berat. Kemudian bagian terakhir yaitu memperbaiki, atau kegiatan terakhir yaitu memperbaiki kesalahannya. Jadi kamu sudah tahu salahnya di mana. Nah supaya tahu benarnya ya tadi kamu harus mempunyai bahan pemandu penyuntingannya. Kalau kamu nggak punya bahannya ya kamu tidak akan bisa memperbaiki kesalahannya ya. Jadi ini saling terkait, dan yang lainnya juga sama, saling terkait ya. Jadi itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk materi berikutnya nanti kita akan berganti bab ya. Jadi untuk bagian ceramah ini adalah bagian kedua, yaitu bagian akhir dari teks ceramah ya. Oke, jadi silahkan kalau ada yang belum jelas silahkan bertanya di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga untuk like videonya. Kalau yang belum subscribe silahkan subscribe, atau silahkan di share ke teman-teman yang lain, barangkali teman yang lain membutuhkan ya, teman yang ada di sekolah lain. Oke ya. Nah kita masih dalam masa pandemi, silahkan bisa dibaca sendiri. Jadi perbedaan menggunakan sabun atau hand sanitizer ya, ini yang sering dan harus selalu digunakan ya. Bisa dibaca sendiri atau bisa di pause nanti ya. Sekian saja dari saya, jangan lupa untuk selalu pakai masker. Sudah ya, terima kasih.